Assalamualaikum. Baik, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Novi. Terus? Mbak Novi nggak berangkat kenapa? Izin apa? Oh, oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak benda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya tentang besaran dalam gerak di dalam materi gerak benda ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak bagaimana cara suatu benda ditentukan kecepatannya ketika bergerak? Tahu nggak? Tidak tahu. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang apa hubungan dari itu gerak dan kecepatan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian silakan membentuk kelompok seperti yang kemarin ya. Lupa bu kelompoknya. Lupa. Gimana? Nisa nggak masuk bu waktu itu. Kenapa Nisa nggak masuk? Sakit. Berapa? Empat. Ya. Saya itu sudah. Ya bu. Sudah semua? Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah merumuskan hipotesis terkait materi yang kita pelajari ini. Ini adalah salah satu contoh hipotesis dari kalian di pertemuan kemarin. Sudah, kita lanjut ke sintak yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengumpulkan data. Bisa dilihat ada dua kasus ya di sini. Kasus yang pertama itu seorang siswa dibaca Mbak Zulfa. Kasus yang pertama. Seorang siswa berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor sejauh 6 km dengan waktu tempuh 12 menit. Ya. Dalam perjalanan ia melewati beberapa lampu merah sehingga ada saat berhenti dan maju Kencang. Nah, di kasus yang pertama ini kalian harus menghitung kelajuan rata-ratanya. Bisa dilihat di halaman sebaliknya di nomor 1. Ayo anak-anak semua. Halo, diperhatikan Ibu ya. Dihitung dulu kelajuan rata-rata dari kasus yang pertama. Bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V itu kelajuan, S itu jarak, dan T adalah waktunya. Sampai mana Mbak Mina? sampai sini. Udah bisa? Bu, berarti ini Mana? gitu. Enggak, ini kasus yang kedua. Nah, kamu mengerjakan yang kasus pertama. Ya, ini nanti. Gimana? Ini yang saya Di kasus pertama, ya. Nah, itu tuh satuannya kedua. Ya. Ya. Betul. Pinter Mbak Kori. Sudah semuanya? Kita lanjut di soal nomor 3 dulu. Dari kasus 1, variabel apa saja yang berubah selama perjalanan? Ayo dituliskan minimal 3 variabel. Sudah semuanya? Belum, Bu. Ada yang susah? Iya, karena ini adalah termasuk materi fisika ya anak-anak. Kita harus cermat di materi ini. Oke. Bagaimana Mbak Hida, Mbak Alia, di mana kesulitannya? Sudah. Bagus. Yang lain bagaimana? Sudah ya? Lalu kita lanjut di nomor 5, yaitu kita masih pada kasus yang pertama ya anak-anak. Pada kasus yang pertama, kendaraan sempat bergerak pelan, lalu menjadi kencang. Apa yang terjadi pada kecepatannya?
besaran apa yang menggambarkan perubahan ini. Nah, jadi di kasus yang pertama ini, dia kan ia melewati beberapa lampu merah, sehingga kecepatannya berarti apa kalau melewati lampu merah? Pelan-pelan. Lalu setelah lampu kembali, iya silakan Mbak Nisa. Setelah lampu berubah menjadi hijau, kendaraannya? Cepat lari. Iya. Nah, pada nomor 5 itu menyoroti apa yang terjadi pada kecepatannya dan besaran apa yang menggambarkan dalam perubahan kecepatan ini. Ada yang sulit? Yang di belakang Mas Ahmed gimana? Lancar? Lancar. Mbak Minha? Lancar. Lancar. Mbak Salsa gimana? Ngantuk. Sudah? Nah, selanjutnya kita fokus ke kasus yang kedua. Kasus kedua ini kita melihat yang disoroti di sini adalah perpindahannya. Suatu benda bergerak setiap 5 detik dengan perpindahannya itu 50 meter. Nah, apa yang bisa anak-anak simpulkan dari kasus kedua ini? Di sini ada rumusnya. Ada yang tahu ini rumus apa? Yang mana yang rumus kecepatan, Mbak? V. Yang ini. Betul. Pinter banget. Enggak, pinter. Siapa tadi yang berjawab? Saya. Emang iya. Oh iya. Mbak Zulfa. Ayo kita kerjakan di soal nomor 2. Kasus 2 ini dibahas di soal nomor 2 dan nomor 4. Di soal nomor 2, dari kasus 2, hitunglah kecepatan mobil antara waktunya 0 second dan 10 second, 10 detik. Nah, berapa perpindahan yang terjadi? Gini, kan di atas ini ada tabel bagian waktunya. Nah, di bawahnya ini adalah jarak yang ditempuh. Nah, setiap 5 detik, si A ini menempuh jarak sejauh 50 meter. Jadi pas 5 detik dia menempuh jarak 50 meter. 10 detik berarti dia menempuh jarak 100 meter. Nah, dihitung dari kasus 2 ini, hitunglah kecepatan mobilnya antara yang 0 second. Jadi kalian menghitung 2, kecepatan yang waktunya 0 dan waktunya 10. Paham? Sudah? Gimana Mbak Salsa? Sudah. Mbak Ida? Sudah. Mbak Kori sudah ya? Nah, baik, kita lanjut ke nomor 4. Menurut kalian, apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan? Bisa dijelaskan dengan kata-kata sendiri dan dikaitkan dengan data yang telah mbak-mbak semua peroleh. Yang di belakang sudah? Sudah. Kita lanjut ke menguji hipotesis. Nah, setelah kalian menghasilkan data ini, bisa dibandingkan hasil analisis data dengan hipotesis yang kemarin kalian buat. Apakah sesuai? Apakah tidak sesuai? Nah, jika sesuai atau tidak sesuai, diberikan alasannya. Ya, dicentang dan diberikan alasannya. Sudah? Selanjutnya kita masuk ke merumuskan kesimpulan. Dari materi kemarin sampai materi hari ini, anak-anak bisa merumuskan kesimpulan dari kelajuan, perbedaan kecepatan dan kelajuan, lalu percepatan, dan yang terakhir dari kasus pertama, perjalanan siswa itu menunjukkan apa hubungannya dengan salah satu besaran gerak. Ada yang tahu salah satu besaran gerak? Ada yang tahu? Besaran gerak itu ada 2. Yang satu skalar dan vektor. Pinter. Nah, itu dihubungkan dengan itu. Sudah? Kalau sudah, salah satu siapa yang berani membacakan rumusan simpulan dari kelompoknya? Ayo. Siapa? Apa, Bu? Siapa yang mau merumuskan kesimpulan dari kelompoknya? Kesimpulan tentang materi ini, ayo.
Iya, Mbak Alia. Apa? adalah vektor suatu benda dan ada titik acuan. Tidak dapat dijelaskan apa itu saja dan perpindahan Ya. jarak merupakan secara skala yang karena tidak memiliki arah, sedangkan perpindahan merupakan kecepatan besaran besaran vektor karena memiliki besar dan arah dan memahami besaran vektor tersebut. Udah? Baik, pintar sekali Mbak Alia. Ini ada hadiahnya. Nah, setelah ini Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan dulu, Nak. Dikumpulkan jadi satu. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan post test yang ada di depan. Sadiskan ini sebentar aja. Soalnya cuma 5 soal, jadi bisa cepat. Ya, sudah. Ayo, 1 menit cukup. Sudah. Oh, bentar. Semuanya sudah selesai? Bentar, semuanya belum selesai. Sudah. Di 2 pertemuan ini kita sudah mempelajari tentang gerak benda. Nah, mohon perhatiannya anak-anak. Nah, kalian bisa tahu apa itu gerak. Gerak itu sebenarnya bukan hanya kalian ini sedang apa? Duduk. Kalian bergerak atau diam? Diam. Pinter banget. Nah, suatu benda atau kendaraan bisa dikatakan bergerak itu ketika dia berpindah dari titik acuannya. Dia sudah menghasilkan jarak. Nah, dia baru bisa dikatakan bergerak. Nah, berbeda. Halo anak-anak. Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan itu dia yang diukur adalah jarak dari titik awal ke titik akhirnya. Jadi berbeda dengan bergerak dan jarak tadi. Kalau jarak tempuh itu berapa jarak yang dia lalui selama dia berjalan itu tadi. Mau dia muter-muter, dia bolak-balik, itu jaraknya semua diukur. Berbeda dengan perpindahan yang diukur itu hanya jarak, titik awal dan titik akhirnya saja. Nah, lalu kita juga mempelajari tentang kelajuan dan kecepatan. Ada yang tahu apa perbedaan itu? Kelajuan itu kelajuan tidak ada nilainya. Kalau Kurang tepat, Mbak. kelajuan itu vektor. Enggak, maksudnya yang secara itunya. Iya. Nah, jadi gini, kelajuan itu dia hanya mementingkan nilai saja. Jadi kayak contohnya misal ada mobil itu bergerak menempuh jarak 20 km per jam. Itu yang dinamakan kelajuan. Dia itu adalah seberapa cepat suatu kendaraan menempuh jarak itu tadi. Nah, berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu biasanya dia memperhatikan arah. Misalnya, kayak kalau tadi kan kelajuan itu mobil itu bergerak selama 20 km per jam. Kalau kecepatan itu ada arahnya. Mobil itu bergerak 20 km per jam ke arah barat. Jadi dia tentu, kalau dia tidak ada dikatakan arahnya kemana, berarti itu disebut dengan kecepatan yang merupakan skala apa tadi? Vektor. Satunya. Yang skalar. Ya. Nah, yang kecepatan itu disebut dengan vektor karena dia memperhatikan arah. Jadi bisa disimpulkan kalau kelajuan dia itu pasangannya dengan jarak. Kalau kecepatan pasangannya dia dengan perpindahan. Bisa dipahami anak-anak? Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.